Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share bang ya. Kali ini kita, saya pribadi nih pengen mengupas tuntas tentang salah satu fondasi yang harus kita punya di akun kita gitu ya. Itu salah satunya kan terkait video yang kemarin gitu ya. Kemarin saya ada bikin juga tentang fondasi akun. Salah satunya adalah fondasi akun, yaitu pendapatan kita, pendapatan kita yang harus stabil gitu, ada minimumnya gitu. Nah, jadi kan sebagian driver juga ada yang nggak mudeng, atau ada yang bahkan nggak percaya gitu ya. Iya sih, pendapatan itu pengaruh sama kestabilan akun kita gitu, pengaruh bang, karena pendapatan itu bisa bikin akun kita itu jadi diprioritasin si server Gojek, diprioritaskan oleh si Gojek sendiri gitu. Karena apa? Karena pendapatan kita di akun kita gitu, kita ngojek, kita dapat pendapatan itu kan pasti menguntungkan gitu, menguntungkan buat si perusahaan Gojek itu sendiri gitu. Itu salah satu alasan kenapa pendapatan itu pengaruh gitu, suatu fondasi gitu. Nah, kenapa nih kita saya kan bilang pendapatan harus stabil, ada minimumnya ya, ada minimumnya. Kalau buat yang ini minimumnya satu hari itu 200. Sebenarnya 200 itu masih minimum banget gitu ya. Tapi kalau mau bagus ya pendapatan kesehariannya itu ya minimumnya 250 ribuan lah, 250 ribuan gitu. Kalau 200 ribu itu terlalu minim banget gitu, minim banget, karena masih bisa kurang stabil juga gitu akun bang, kalau kita cuma dapat 200 ribu satu harinya gitu ya. Kenapa tuh? Karena itu ada efek, ada dampak pada pendapatan mingguan kita, sama ujungnya itu pendapatan bulanan gitu. Pendapatan bulanan. Kenapa sih kok harus stabil? Ya karena suatu bukti pendapatan itu jadi fondasi buat kita adalah buktinya ya. Si Gojek itu akan memprioritaskan tergantung seberapa besar mitra itu nguntungin perusahaan si Gojek itu sendiri gitu. Nah, ketika ada driver nih yang menguntungkannya lebih besar, si menguntungkan Gojek lebih besar gitu ya, itu akan diprioritaskan bang, itu akan diprioritaskan pasti gitu. Karena ya logisnya gitu, logikanya ketika perusahaan bekerja sama dengan mitra gitu, pasti perusahaan akan memilih mitra yang menguntungkan gitu, dan akan memprioritaskan mitra yang menguntungkan, sehingga dia dapat dia dapat prioritas gitu, kita diunggulin gitu. Jadi contoh, kita Gojek nih, ngojek, kita diutamain gitu sama si server itu gitu, karena kita punya pendapatan yang bagus gitu ya. Salah satu bikin kita bagus pendapatan harian itu ya, gimana bang lo ngomongin pendapatan tapi gue sendiri nggak bisa gitu naikin pendapatan gitu kita gitu. Pendapatan gue segini aja bang ya, lo harus juga punya ilmu trik buat naikin pendapatan gitu, ada gitu kan, triknya ada ya. Salah satunya dengan kita mengkhususkan layanan kita gitu, layanan goret aja gitu kan, sama kita khususin lagi gitu, kita bedain lagi sama driver yang lainnya, supaya kita diprioritasin ya. Kita main argo khusus, ada video tutor kita cara pakai argo khusus, ada argo under, middle, akap, kayak gitu kan. Kayak gitu bang, sehingga nih ujung-ujungnya kalau pendapatan kita stabil dan sesuai standar yang ditentukan sama si Gojek itu gitu ya. Contoh, si Gojek itu butuh satu driver itu menghasilkan satu driver ya setiap bulan itu 1 juta gitu ya. Kalau
1 juta, si driver itu harus bisa menguntungkan 1 juta di perusahaan Gojek itu, berarti kita harus punya minimal pendapatan berapa tuh per bulan. Ya minimal pendapatan per bulannya kita harus 6 juta, baru kita bisa diprioritaskan gitu sama si driver sama si server Gojek. Nah, ada jangka waktunya juga gitu, ada jangka waktu kita jadi akun prioritas gitu. Karena kan kita supaya kita jadi prioritas sama si server itu kan ya salah satu faktornya ini gitu, pendapatan. Ada faktor lainnya juga, ada juga, cuman salah satu yang faktor utama atau faktor terbesarnya gitu ya ini pendapatan kita gitu. Kita akan dipelihara Bang, kita akan dipelihara sama si perusahaan Gojek ketika kita bisa menguntungkan dia gitu. Nggak mungkin nggak dipelihara kita gitu. Karena kita menguntungkan ya, logisa aja gitu kan, logika lah, pakai logika, pakai akal sehat gitu kalau mikir gitu ya. Nggak mungkin lo setiap bulannya gitu ya, setiap bulannya lo bisa ngasilin keuntungan buat Gojek 1 juta gitu kan, atau 1,5 juta gitu buat Gojek pribadinya ya, terus lo dibikin anyep gitu, dibikin gagu sama dia. Nggak mungkin, karena kan ya lo gagu ya berarti si perusahaannya bisa ngambil keuntungan, sedangkan faktor utama syarat si Gojek itu dapat keuntungannya kita gitu, driver kan. Kalau nggak ada driver si Gojek nggak, bukan apa-apa juga gitu. Karena kunciannya kita sebenarnya gitu, si mitra itu. Nah pasti Gojek itu akan memprioritaskan kita, tapi ada tapinya gitu. Kitanya gimana nih, akun kitanya gimana nih, sehat nggak akun kita gitu Bang. Itu alasan ya Bang, alasan kenapa si pendapatan itu salah satu faktor akun kita gacor. Contoh gini kan, gue suka ngobrol-ngobrol gitu ya sama sama si adalah temen sepupu gue gitu yang Gojek udah lama. Bang, Gojek gimana sih gini-gini ya? Gojek itu kalau kita biasanya dapatnya seharinya 2,5, ya udah dibikin 2,5 terus sama Gojek. Nah itu dia nggak sadar, dia udah diprioritasin sama si Gojek, sedangkan dia nggak punya, bukan yang dia nggak tahu gitu cara dia mendapetin pendapatan yang untuk meningkatkan pendapatan yang lebih itu dia nggak ngerti, belum tahu caranya. Cuman dia ya kayak gitu, jadi dia ngojek nggak paham sistem gitu. Jadi dia ngojek aja kan, keluar pagi, siang istirahat, terus sore ini lagi ngojek lagi sampai malam. Dia begitu terus dan dia, tapi karena dia pinter gitu ya, dia rajin juga, rajin mikir, nyari orderan gitu, sehingga pendapatan dia stabil gitu. Dia nggak sadar dia lagi bikin fondasi yang bagus gitu. Itu di pendapatan dia seharinya 250.000 gitu. Contoh gini, karena ngikat juga tuh, kadang-kadang kita kan suka nanya, gua sehari dapat 300, terus besokannya gua dapat cuma 200, besokannya gue dapat lagi nih 2,5, terus besokannya lagi 270. Nah stabil, tapi ada minimumnya kan. Minimumnya pasti lu nggak, ini kalau yang stabil gitu, lu nggak mungkin kurang dari 200.000, karena tersave sama si server Gojek algoritma pendapatan mingguannya gitu. Contoh lu mingguannya 1.500.000 gitu ya, 1.500.000 itu akan tersave tuh. Ketika Senin Selasanya lu cuma dapat 200, 2,5, ya pasti Rabunya lu dibikin gacor habis Gojek gitu. Lu dibikin gampang karena ngubah pendapatan si driver itu untuk mingguannya gitu, untuk mingguan. Nah, makanya juga sekarang suka timbul yang namanya, oh tanggal segini ini minggu ini lagi anyep masal gitu kan, lagi anyep masal gitu, banyak driver yang anyep gitu ya. Itu kalau analisa gue itu efek dari yang namanya algoritma pendapatan bulanan. Gitu Bang. Jadi ini sih menurut gue ya, analisa gue ya, karena gue kan di dunia kerja dulu juga kan, waktu gue kerja di marketing tuh ada yang namanya analisa gitu, analisa
gue bisa tahu nih, gue bisa menganalisa pendapatan hasil marketing gue di bulan depan gitu, di bulan depan akan sekian ratus juta gitu. Itu ada ilmu analisanya juga bang, nggak sembarangan nebak gitu kan, ada faktor-faktor yang bisa kita jadiin bahan untuk menganalisa gitu. Nah salah satunya itu gue sekarang yang di Gojek ya, gue analisa sistem yang lagi gue pakai gitu. Kenapa kok ada yang gacor, ada yang gagu, ada yang stabil, ada kayak gitu ya. Itu dia, karena contoh nih, bulanan lu dapatnya, bulanan kita gitu dapatnya sebulan 4 juta apa 5 juta gitu ya. Nah di 2 minggu pertama, di minggu awal gitu ya, kita narik udah gacor, sorry 300, 400 gitu kan, 3,5 gitu kan. Karena kita punya algoritma algoritma pendapatan bulanan kan, jadinya kesannya dibatasin tuh sama si server gitu kan, karena lu kebiasaan lu bulanannya cuma 4 juta atau 5 juta gitu ya. Ketika udah melebihi nih, udah mau melebihi nyampe di 4 juta, pasti lu dibikin anyep karena ya lu dibatasin bulanan lu cuma segitu jatahnya gitu, karena lu ada di kolom yang ini nih, ada di kolom yang nggak stabil gitu ya, ada di kolom yang kan dibagi-bagi tuh, ada driver unggulan gitu ya, ada unggulan itu ada prioritas tuh yang sebulannya bisa 8 juta, 9 juta, itu akan diunggulkan sama si server, di input lah lo jadi akun yang diunggulkan, diprioritaskan karena pendapatan lo lebih dari 8 juta. Nah kita ada lagi nih, step lagi nih, ini akun driver yang sebulannya hanya 5 juta, 4 juta. Terus ada lagi nih kolom satu lagi, ini driver yang sebulannya hanya 3 juta, 2 juta. Ada lagi nih driver kolom ini yang 1 juta. Nah itu kan pembagian gitu, kelompok-kelompok gitu. Nah makanya di situ ada tuh, ada yang bilang katanya polling system, sistem lagi begini nih, lagi prioritas yang tinggi gitu kan, prioritas tinggi gitu. Ya itu karena itu dia tuh kelompok-kelompok itu bang, sehingga jadi ada yang gacor, tambah gacor, ada yang biasa-biasa aja gitu kan, ada yang ya karena lihat dari range pendapatan itu. Abang kalau abang perhatiin pasti semua driver kan dapat email bang, dapat email pendapatan bulanan gitu, pendapatan bulanan bisnis, dapat tuh email tuh dari si Gojek. Itu kan cara si server atau perusahaan Gojek input data itu, karena lihat dari pendapatan kita bulan average-nya, rata-ratanya per bulan kita itu dalam jangka waktu 1 tahun itu berapa gitu. Ya kan nggak mungkin juga kan tiap bulan lu sama gitu kan, tapi diambilnya rata-ratanya gitu, sama dari bulan 1 sampai bulan 12, rata-rata pendapatan lu tuh minimalnya ya ada yang 8 juta, ada yang 6 juta gitu kan, ada yang 5 juta. Sehingga disitulah kita masuk akun bulan, akun biasa, akun normal, akun stabil atau akun apa gitu lah bahasanya si Gojek tuh di sistemnya dia gitu ya, di cara dia input datanya gitu, sehingga server akan memprogram pendapatan si driver itu sendiri. Nah, itu logis ya, kalau menurut gue sih logika, karena ya nggak mungkin gitu perusahaan mau mengabaikan atau mau dia ngebuang mitra yang bagus gitu. Nggak mungkin, Gojek nggak mungkin mau ngebuang mitra driver yang nggak bagus itu, nggak mungkin, pasti akan dipelihara sama si Gojek. Nah sementara Gojek melihara mitranya, ya kitanya nih drivernya nih melihara akun kita gitu, jangan sampai akun kita itu rusak sama perbuatan kita sendiri gitu bang. Itu salah satunya tuh bang, logis-logisnya gitu ya. Nah terus jangka waktu kita bisa jadi akun-akun unggulan gitu kan, akun normal, akun biasa gitu. Dia ngeliatnya pasti dari review selama 1 tahun lah. Kalau di gua pengalaman kerja itu ada itu namanya review harian, mingguan, bulanan, ada yang review tahunan gitu ya. Kalau biasanya yang mengikat itu yang kita dicap gitu, kita mitra itu dicap bagus atau nggak bagus, biasanya kalau di dunia
kata itu tahunan gitu diambilnya. Lo sales tahunan lo cuma 1 miliar 2 miliar gitu ya, sedangkan perusahaan butuh sales yang setahun itu bisa ngasilin 10 miliar gitu ya kan. Lu akan nggak diprioritasin sama si perusahaan. Lu minta sarana ini segala macam pasti nggak digubris gitu. Tapi ketika lu jadi sales yang 1 tahunnya bisa ngasilin 10 miliar 12 miliar gitu ya, lu minta apa aja sama perusahaan pasti dikasih. Jadi kan bahasanya prioritas, diunggulin gitu. Nah jadi jangan kaget gitu, jangan kaget ketika ada yang gacor tambah gacor, ada yang biasa aja gitu kan, ada yang stabil cuma segitu aja. Itu karena dia itu ngikat algoritma pendapatan itu gitu. Bisa nggak diprogram? Ya bisa banget, namanya sistem yang ngandalin manusia dan bikin manusia juga, ya bisa di sistem. Lo akan masuk kotak-kotak driver akun yang diunggulkan, akun yang diprioritaskan pendapatannya gitu ya, pendapatan lu segini itu akan di kotak-kotak gitu. Nah lu harus, posisi kita lagi ada di mana nih, lo cuman kita sendiri yang tahu gitu ya, cuman abang sendiri yang tahu posisi kita lagi di mana nih, lagi diprioritasin kan nih sama si Gojek. Sementara standar Gojek itu mitra harus dapat pendapatan sekian dulu baru lo bisa diunggulin gitu. Itu ada standarnya sendiri, standarnya kurang tahu juga gitu ya, dia mau standarin minimal 1 juta atau 2 juta gitu kan ya. Kalau abang supamanya nih si Gojek itu menstandarkan akun yang normal itu, yang akan dibikin normal gitu ya orderannya sama si server itu, minimal lu harus nguntungin si Gojek itu 1 bulannya 1 juta gitu ya kan. Berarti kan si Gojek kan ngambil dari kita kan 20% ya kan. Contoh 20% itu gimana caranya, 20% itu 1 bulan 1 juta tuh 20% berapa tuh kita harus ngasilin? Ya minimal 6 juta ya 6 juta tinggal lo bagi 30 hari atau 25 hari lo narik gitu kan. Berarti hariannya lo seberapa? Nah itu jaga itu selama ya nggak sebulan 2 bulan doang, itu selama ya minimal. Kalau yang namanya review kan, yang review untuk ya review tahunan gitu, minimal dalam 1 tahun tuh lo rapih pendapatan lo segitu gitu, rata-ratanya 6 juta. Nah disitulah bang letak akun kita akan diprioritaskan. Makin tinggi pendapatan kita bulanannya, dihitung review tahunannya gitu ya. Kalau sebulan kita 8 juta, berarti setahunnya udah berapa tuh? 8 juta. Setahunnya udah 80 juta, 90 jutaan lah dalam 1 tahun. Tak dicap lo sama Gojek, wah ini akun mitra bagus, kita unggulkan dia, jangan sampai kehilangan dia karena dia bagus nih pendapatannya, akan diunggulkan sehingga akun lu jadi, ada yang bilang akun dewa kan, ada yang bilang akun anti badai, ada yang bilang akun anti fenomena, akun yang kayak itu akun-akun yang kayak gitu, akun-akun yang udah masuk kotak, dikotakin sama perusahaan Gojek itu disetting nomor ID ini kita unggulkan dia karena dia menguntungkan kita. Nah itu bang timbulnya di situ. Terus ada nih, wah ini akun yang biasa aja nih, terus ini akun yang normal, ini akun yang black ini akun yang iseng-iseng gitu kan ya, akan dikotak-kotakin gitu kayak gitu bang. Itu kenapa salah satunya gue selalu nyinggung pendapatan gitu kan. Terus ini salah satunya ya pendapatan ya, untuk naikin pendapatan juga kan ada faktor lainnya juga yang harus kita pelajarin dalam akun gitu ya. Kita harus pakai teknik-teknik khusus yang bisa ngalahin driver lain gitu, sehingga kita diprioritaskan hariannya gitu, algoritma hariannya. Kita bikin algoritma harian yang bagus ya, apa dari Argo yang paling banyak orang pakai apa nih? Andar, yaudah lu main Andar. Bang Bo, nggak cocok bang Andar, situ aja gue bosan, gue middle bang, middle kurang jauh, gue main kakap gitu. Nah sehingga lu ngebentuk sesuatu yang khusus dan akan dikhususkan di hariannya. Efeknya, dampaknya pendapatan lu akan bagus dari driver lain.
terus di review dalam 1 tahun, masuklah lo kategori yang diprioritaskan kayak gitu. Nah, ketika udah diprioritaskan, udah ngerasa diprioritaskan, kita udah diunggulin, dirawat, karena nanti ada review back gitu kan, review back lagi setahun lagi, yang tadi bulan ini menurun nggak nih pendapatannya gitu. Oh menurun nih dia nih pendapatannya, ini pindahin kotak nih, kotak yang ini pindahin dia, karena sebulannya segini, kayak gitu bang. Jadi ya berarti secara logika menurut gua gitu ya, karena gua juga di dunia kerja juga yang berhubungan dengan pendapatan, penghasilan, dan ada mitra, karena orang marketing kan pasti butuh banyak mitra gitu ya, mitra penyedia barang, mitra ini segala macam, terus sales sendiri itu kan mitra gitu ya, yang menguntungkan gitu. Nah, kayak gitu bang. Jadi alasan pendapatan itu pengaruh di akun kita, yaitu alasan saya, analisa saya gitu ya. Karena dia menguntungkan perusahaan sehingga akan diprioritaskan. Kita pikir pakai logika, pakai akal sehat aja gitu ya. Nggak mungkin dia dibikin aja masal gini-gini. Ya karena dia udah ngunci itu pendapatan lu sebulan segini gitu. Jadi seminggu 2 minggu lu gacor nih, seminggunya dibikin biasa, seminggu keduanya, seminggu ketiganya, seminggu terakhir juga bahkan mungkin dibikin anyep, karena pendapatan lu udah mirip-mirip di 5 juta gitu, udah mendekati 5 juta gitu ya. Bisa jadi kurang 5 juta atau lebih 5 juta, paling lebih dikit kayak gitu. Jadi sehingga disebutlah itu yang namanya tanggal ini rolling system. Terus ini ya, mungkin itu bahasa aja gitu, tapi maksud dia mungkin seperti itu gitu ya, karena kayak gitu bang. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahamin dan bisa, oh iya ya gini. Jadi kita sadar gitu ya, kita sadar bahwa sebenarnya akun ya tergantung kitanya gitu, bukan tergantung sistem, bukan tergantung perusahaan Gojek gitu, bukan ya, tergantung kitanya gitu. Kita mitranya si Gojek gitu ya, kita jadi mitra yang bagus, jadi mitra yang ngasilin keuntungan buat si perusahaan partner kita itu gitu. Jadi sehingga kita diprioritaskan, diunggulkan gitu kan. Oke bang, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat pencerahan ya, atau mungkin nggak tahu malah jadi nggak cerah-cerah gitu, malah tambah butek gitu dengerin ngomong ya. Tapi ya tolong dipahamin maksud gue gitu ya. Dari pengalaman sebelumnya gitu kan gue nggak langsung lahir jadi tukang ojek gitu, gue pernah kerja, gue pernah ini kayak gitu macam. Jadi pengalaman di dunia luar sana itu ya gue miripin sama di Gojek, karena Gojek itu kan bentuknya perusahaan juga, perusahaan marketing juga, dia jualan jasa transportasi, mirip gue kerja dulu, gue juga marketing, jual barang gitu ya, pasti analisanya mirip kayak gitu. Oke bang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.